Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aroyanul Ikhwan dengan NIM 24058089 akan mempresentasikan bisnis plan, yaitu dengan judul Keropok Jange Crispy Lokal dengan Sentuhan Modern. Latar belakang yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan warisan kuliner tradisional yang unik dan beragam. Salah satu makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat adalah kerupuk jange, cemilan tradisional berbahan dasar kulit sapi atau kerbau yang diolah menjadi kerupuk renyah. Kerupuk jange memiliki cita rasa autentik yang telah diwariskan secara turun-temurun, namun sayangnya popularitasnya sering kali terbatas pada pasar lokal dan belum banyak dikenal secara luas di tingkat nasional maupun internasional. Visi, misi, dan tujuan usaha yaitu visi menjadikan pelopor produk makanan tradisional khas Minangkabau yang modern, berkualitas, dan dikenal luas di pasar nasional maupun internasional. Kemudian misi, satu, menghadirkan kerupuk jange yang berkualitas tinggi dengan cita rasa khas Minangkabau serta inovasi rasa yang sesuai dengan selera modern. Yang kedua, memperkenalkan kerupuk jange sebagai cemilan tradisional memiliki nilai budaya dan keunggulan lokal. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lokal khususnya pengrajin dan peternak untuk mendukung keberlanjutan usaha. 4. Meningkatkan nilai tambahan produk lokal melalui inovasi pada proses produksi. Kelima, menggunakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau konsumen lebih luas baik lokal maupun global. Kemudian tujuan usaha, mengembangkan produk kerupuk jange menjadi makanan ringan yang dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang kedua, meningkatkan omset penjualan dengan memperluas jaringan distribusi baik secara offline maupun online. Membantu pelestarian kuliner tradisional Minangkabau agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Yang keempat, memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Yang kelima, menciptakan merek produk yang kuat dan mampu bersaing di industri makanan ringan secara berkelanjutan. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi perusahaan. Analisis SWOT yaitu strength atau kekuatan produk khas dengan cita rasa autentik Minangkabau, dan bahan baku lokal berkualitas yang mudah didapat, inovasi rasa yang mengikuti tren pasar, kemasan modern dan menarik yang meningkatkan daya tarik produk, harga yang terjangkau bagi berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Yang kemudian weakness atau kelemahan, ketergantungan pada kesediaan bahan baku, tingkat persaingan dengan cemilan lain yang lebih populer di pasaran, pengetahuan terbatas tentang strategi pemasaran digital, kapasitas produksi yang masih kecil pada tahap awal usaha. Kemudian opportunities atau peluang, tren masyarakat yang tertarik pada makanan tradisional dengan sentuhan modern, dukungan pemerintah terhadap UMKM lokal dan produk kuliner khas daerah, potensi pemasaran melalui platform digital seperti marketplace dan media sosial, peluang ekspansi di pasar nasional bahkan internasional sebagai oleh-oleh khas Minangkabau. Yang kemudian threats atau ancaman, perubahan selera pasar yang cepat, munculnya kompetitor dengan inovasi serupa, fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi, tantangan logistik dalam pengiriman produk ke luar daerah. Kemudian strategi pemasaran, yaitu strategi produk, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku terbaik, menciptakan inovasi rasa baru secara berkala untuk memenuhi selera konsumen, memperlihatkan standar higienis dan estetika pada kemasan produk. Yang kemudian strategi pemasaran, menggunakan media sosial,
untuk mempromosikan dan komunikasi langsung dengan konsumen, membuat konten menarik seperti video, proses pembuatan kerupuk jange dan ulasan pelanggan, berkolaborasi dengan influencer lokal dan nasional untuk meningkatkan kesadaran mereka, memasarkan produk di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau konsumen di luar daerah. Yang ketiga, strategi penjualan. Menyediakan produk di toko oleh-oleh khas Minangkabau, warung lokal, dan kantin kampus. Menerapkan sistem reseller atau agen untuk memperluas jangkauan distribusi. Menawarkan paket bundling atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang keempat, strategi operasional. Meningkatkan efisiensi proses produksi dengan melibatkan teknologi sederhana, mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja untuk menjaga kualitas produk, mengelola stok bahan baku dengan baik untuk mengantisipasi fluktuasi harga. Yang kelima, strategi pengembangan. Melakukan survei konsumen untuk memahami profesi pasar, mengembangkan varian produk baru seperti kerupuk jange mini atau versi pedas ekstrem, merencanakan ekspansi ke pasar internasional melalui platform ekspor produk lokal. Bidang usaha. Usaha ini bergerak di bidang kuliner khusus produksi dan penjualan makanan ringan tradisional khas Minangkabau yaitu kerupuk jange. Fokus utama adalah mengangkat potensi kuliner lokal dengan inovasi modern dalam rasa dan kemasan sehingga dapat bersaing di pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Kemudian jenis produk. Produk utama adalah kerupuk jange berbahan dasar kulit sapi atau kerbau yang diolah menjadi kerupuk renyah. Varian rasa yaitu original, balado, keju, dan barbecue. Kemasan tersedia dalam ukuran yaitu 100 gram dan 200 gram dengan desain modern yang higienis dan menarik. Kemudian keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Kegunaan yaitu sebagai cemilan harian yang ringan dan lezat, cocok untuk oleh-oleh Sumatera Barat. Alternatif cemilan tradisional dengan sentuhan rasa modern. Keunggulan itu bahan baku lokal berkualitas yang diolah dengan standar higienis, kombinasi cita rasa tradisional dan inovasi modern, harga terjangkau dengan kualitas premium. Kemudian keunikan, produk tradisional Minangkabau yang membawa identitas budaya lokal menggunakan resep turun-temurun dengan pengelolaan modern. Kemudian inovasi, varian rasa kekinian yang sesuai dengan selera generasi muda, kemasan ramah lingkungan yang menarik dan fungsional, penjualan melalui platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan workshop produksi di rumah yang memanfaatkan ruang kosong untuk efisiensi biaya. Lokasi ini strategis karena dekat dengan pusat wisata yang ramai pengunjung, mudah diakses untuk distribusi lokal dan luar kota. Waktu jam operasional usaha adalah produksi Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai jam 16.00. Pemasaran dan penjualan setiap hari melalui media sosial, marketplace, dan distribusi langsung. Kemudian dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak ekonomi meningkatkan pendapatan lokal melalui perbedaan pengrajin dan peternak sebagai pemasok bahan baku, membuka peluang usaha dengan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Dampak sosial, memperkenalkan makanan khas Minangkabau kepada masyarakat luas, menggunakan budaya lokal dengan mempertahankan tradisi kuliner Minangkabau. Dampak budaya menjadi media pelestarian budaya kuliner Minangkabau agar tetap relevan tengah modernisasi, membangun kebanggaan terhadap produk lokal. Dampak lingkungan alam, menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik, pemanfaatan bahan baku yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem. Risiko bisnis dan pengolahannya. Risiko ketersediaan bahan baku, terbatasnya pasokan kulit sapi kerbau pada waktu tertentu, persaingan pasar, adanya produk serupa dengan harga lebih rendah, perubahan selera konsumen, preferensi pelanggan yang cepat berubah,
Keusahan produk yang rentan rusak jika tidak dikemas dengan baik. Pengelolaan risiko kelestarian bahan baku, menjalin kontrak jangka panjang dengan peternak lokal, persaingan pasar, meningkatkan kualitas produk dengan layanan, serta menawarkan inovasi rasa baru secara berkala. Perubahan serta konsumen, melakukan survei pasar secara rutin untuk mengetahui tren terbaru. Kerusakan produk, menggunakan teknologi pengemasan vakum untuk memperpanjang umur simpan. Kemudian rencana pemasaran, yaitu target konsumen. Target konsumen utama dari usaha kerupuk jange adalah wisatawan. Mereka yang mencari oleh-oleh khas Minangkabau saat berkunjung ke Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Kemudian mahasiswa dan pelajar, generasi muda yang menyukai cemilan tradisional dengan sentuhan modern, yaitu keluarga, supaya cemilan keharian yang lezat dan bergizi untuk dinikmati bersama keluarga. Penggemar kuliner Nusantara. Kemudian pasar digital, situasi persaingan, yaitu kompetitor langsung, kedua kompetitor tidak langsung. Keunggulan kompetitif usaha adalah inovasi rasa yang beragam dan disesuaikan dengan selera konsumen modern. Kemasan higienis, modern dan ramah lingkungan yang menambah rasa tarik produk. Menggunakan pemasaran digital yang lebih efektif untuk menjangkau konsumen luas, menonjolkan identitas budaya lokal yang autentik. Jumlah dan harga. Jumlah produk, yaitu kapasitas produk awal ditargetkan sebanyak 300 bungkus per minggu yang terdiri dari berbagai varian rasa dan ukuran. Rencana peningkatan kapasitas produk sesuai dengan permintaan pasar. Kedua, harga produk. Kemasan 100 gram dihargai dengan 15.000, kemasan 200 gram dihargai 25.000. Bunding 3 bungkus varian campur 70.000 dengan hemat 5.000. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pasar, dan daya beli konsumen. Kemudian rencana produksi. Bahan baku, yaitu bahan utama yaitu kulit sapi atau kerbau berkualitas tinggi diperoleh dari peternak lokal. Kemudian bahan pendukung, bahan bumbu dasar, garam, bawang putih, dan rempah-rempah tradisional. Kemudian bumbu varian rasa, balado, keju, barbecue. 3 bahan pengemas. Kemudian bahan pengemas plastik, food grade dengan desain modern, stiker, label, dan perekat ramah lingkungan. Alat atau teknologi, yaitu alat tradisional, pisau dan alat pengupas untuk membersihkan kulit, wajan besar untuk menggoreng, alat tumbuk tradisional untuk bumbu. Kemudian teknologi modern, mesin pengiring, mesin pemotong, dan alat pengemas otomatis. Kemudian proses produksi, persiapan bahan baku, pengolahan kulit, proses penggorengan, dan pemberian bumbu pengemasan. Kapasitas produksi, yaitu kapasitas produksi awal 300 bungkus per minggu. Kapasitas produksi direncanakan meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan. Bulan ke-3 500 bungkus per minggu, bulan ke-6 800 bungkus per minggu. Bentuk usaha, yaitu usaha yang dipilih adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola secara mandiri dengan fokus pada produksi, kemasan, dan distribusi produksi kerupuk jange. Untuk ini dipilih karena modal usaha relatif kecil namun berpotensi berkembang, fleksibilitas dan dalam pengelolaan usaha, dukungan regulasi dan program pemerintah untuk UMKM, struktur organisasi beserta personilnya, yaitu pemilik, pengolahan utama, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.